Halo, selamat datang di podcast Naftas Tepu. Untuk bintang tamu hari ini, kita kedatangan saudara saya yang keren dari D3 Keuangan USU. Ayo, siapa mereka? Teng, ini dia, para calon ekonom kita. Hai guys, perkenalkan nama saya Cahyani, bisa dipanggil Ani dari Brastagi. Saya Nabila Simungil dari Pelawat. Saya Piring, si pembalap Simpang Limun. Dan saya Saka, si tembem Setia Budi. Oke, itu dia perkenalan singkatnya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung intinya saja ya. Kali ini kita akan membahas manajemen aset dan liabilitas. Nah, kira-kira apa sih manajemen aset dan liabilitas itu? Manajemen aset dan liabilitas itu biasanya kita kenal dengan ALMA atau Asset and Liability Management. Definisi dari ALMA itu apa sih, Kak? ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya dalam batas-batas risiko. Berhubung risiko ALMA nih, apa aja sih risikonya? Risiko pada umumnya yang dihadapi setiap bank ada 6, yaitu credit risk, liquidity risk, pricing risk, foreign exchange, gap risk, dan contingent risk. Itu kan pada umumnya nih. Apa ada risiko lainnya? Risiko lainnya ya ada risiko perdagangan valuta asing, itu risiko yang timbul dari posisi bank dalam berbagai mata uang asing, yaitu long, short, atau square yang tergantung pada apakah sisi aset mata uang terlalu besar, lebih kecil, atau seimbang dibandingkan dengan sisi liability. Ada juga risiko likuiditas, risiko dalam perbankan yang biasanya timbul dari cara bank mengelola primary dan secondary reserve serta pendanaan sehari-hari. Ada cara mengelola risiko-risiko itu? Ada, untuk mengelolanya kita memerlukan kerangka proses ALMA yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimumkan pendapatan sekaligus membatasi risiko aset dan liabilities dengan mematuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan. Mengenai ALMA nih guys, pasti ada kebijakan ALMA ya kan? Ada dong. Dalam kebijakan ALMA diperlukan organisasi ALMA dan proses penetapan kebijakan. Untuk organisasi ALMA dalam suatu bank terdiri dari Asset Liability Commit atau ALCO atau unit organisasi lainnya yang mempunyai hak formal yang sama dengan ALCO dan ALCO Super Group atau ASG. Untuk membuat kebijakan ALMA dilakukan oleh direksi bank bersama-sama ALCO. Tadi kan kita ada bahas likuiditas nih. Bagaimana manajemen likuiditas itu? Untuk mengetahui manajemen likuiditas, kita harus tahu dulu pengertiannya. Pengertian likuiditas itu adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Ada juga teorinya nih, ada 4 macam teori manajemen likuiditas, yaitu commercial loan theory, stability theory, anticipate income theory, dan liability management. Selanjutnya ada nih yang namanya kepentingan likuiditas versus profitabilitas. Sebagai contoh, apabila semua aset bank merupakan uang kas, tentulah bank tersebut sangat liquid tetapi tidak profitable. Sebaliknya, apabila semua aset bank berupa kredit kepada nasabah, dapat dipastikan keuntungan yang diharapkan akan besar, tetapi bank tersebut tidak liquid. Kalau untuk pengukuran likuiditasnya? Itu digunakan rumus-rumus seperti 1. Statutory Reserve Requirement atau GWM, 2. Cash Ratio, dan yang ketiga Basic Surplus. Untuk mengukur likuiditas dengan jangka waktu panjang dapat dilakukan dengan rumus Liquidity Ratio, Liquidity Index, dan Loan to Deposit Ratio. Terus ada apa lagi? Kemudian bagaimana strategi mengelola likuiditas bank? Agar tercapai strategi likuiditas yang efektif, kebijakan manajemen likuiditas harus dipadukan dengan kebijakan unit operasionalnya, seperti kebijakan manajer gas dan pricing. Selanjutnya ada manajemen investasi. Boleh dong dikenalin tuh ke para pendengar. Investasi dalam pengertian perusahaan bank adalah aktivitas bank yang menggunakan dana yang dimilikinya, membeli harta tetap yang mempunyai nilai jangka panjang, atau membeli surat berharga jangka panjang 1-10 tahun. Ada 2 macam tujuannya, yaitu untuk menambah likuiditas bank dan yang kedua untuk menambah income bank. Nah, itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi kan? Apa aja tuh? Yuk, pasti ada dong. Antara lain yang pertama jangka waktu, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga pajak, yang keempat
mudah dipasarkan atau tidak. Yang kelima, kualitas dan keamanan. Yang keenam, harapan di masa mendatang. Dan ketujuh, diversifikasi. Ada manajemen apa lagi? Ada manajemen GAP atau mismatch. GAP ialah perbedaan mismatch antara rate sensitive asset atau RSA, aktiva berbunga, dan rate sensitive liabilities atau RSL, pasifa berbunga. Bagaimana lagi tuh pengukurannya? Besarnya gap diukur dengan menggunakan interest maturity ladder, yaitu berupa suatu tabel dari aset dan liabilities. Arahnya strategi gap, dari besarnya gap akan menentukan besarnya potensi keuntungan, kerugian karena perubahan tingkat bunga. Oh, oke. Selanjutnya ada manajemen apa? Manajemen valuta asing. Kegiatan valuta asing adalah suatu kegiatan untuk membeli atau menjual mata uang suatu negara. Lalu tujuan khususnya pada bank yakni memiliki 3 alasan, diantaranya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, untuk kepentingan bank sendiri, dan untuk memperoleh keuntungan. Ada apa aja nih penjabarannya? Ada sifat transaksi. Di dalam valuta asing dikenal 2 golongan transaksi, yaitu transaksi komersial dan transaksi spekulatif. Bagaimana dalam pelaksanaannya? Dilihat dari tujuan, ada 2 tujuan pokok dalam proses pengelolaan valuta asing, yaitu yang pertama mengelola jumlah dan risiko valuta asing keseluruhan dikaitkan dengan kesenjangan pada mata uang asing. Yang kedua, mengoptimalkan pendapatan valuta asing bank dengan batas-batas risiko yang dapat diterima. Selanjutnya ada kebijakan limit nih. Adanya risiko pada transaksi valuta asing menyebabkan perlunya ditetapkan serangkaian parameter dan limit. Limit yang ditentukan antara lain currency limit, counterparty limit, intraday, overnight, dan cut loss limit. Terus untuk wewenang dan tanggung jawabnya ada ALCO, kepala bagian dana, dan chief dealer. Oh gitu. Aku dengar ada juga yang namanya manajemen pricing kan? Apaan tuh? Yap, ada. Manajemen pricing adalah suatu kegiatan manajemen untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk yang ditawarkan bank, baik dari sisi aset maupun di sisi liabilitasnya. Nah, benar kan? Apa aja faktor utama yang mempengaruhi manajemen pricing? Ada faktor-faktor pasar, faktor ALMA, seperti tujuan manajemen bank, faktor operasional bank, dan faktor kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Bagaimana proses manajemen pricing ini? Yang pertama, keputusan seperti mencapai strategi RAO yang keseluruhannya menetapkan kebijakan, mengatasi target, tekanan, dan pedoman persaingan kunci. Dan yang kedua, biaya pelayanan yang wajar dan dengan batasnya. Oh, oke. Ada manajemen lain? Ada nih terakhir manajemen dana, yakni suatu proses pengelolaan dana suatu bank. Artinya adalah bagaimana bank menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana, persaingan dari bank lain dari segala hal seperti harga, produk, pelayanan, dan lain-lain. Terus strateginya? Strateginya ada pengembangan produk yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nasabah, segmentasi pasar yang menjanjikan, diferensiasi, dan citra produk. Apa sih pentingnya emang manajemen dana? Pentingnya manajemen dana itu biasanya menggunakan prinsip kehati-hatian atau prudent banking. Sangat penting yang terdapat dalam manajemen dana bank, khususnya dalam menetapkan struktur pendanaan yang sehat, dalam arti bagaimana bank mendapatkan pinjaman dari para deposan dan kreditor yang lain setiap diperlukan, serta memadukan penggunaan sumber dana pinjaman tadi sedemikian rupa atau funding mix, sehingga terjamin keamanan likuiditas keuangan dan profitabilitas bank atau inti dari manajemen dana. Oke guys, selesai sudah podcast saya. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan teman-teman yang selalu setia mendengarkan. Lebih kurangnya maaf ya guys, semoga dapat dipahami. Dadah.